Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini tepat 17 Agustus 2021. Kita berjumpa lagi di acara ibadah GKI Bogor Baru dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Atas nama Majelis Jemaat GKI Bogor Baru, kami sampaikan selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76. Dan salam sehat. Merdeka! 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 Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Umat yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan sudah kita raih. Sebagai umat Tuhan, apakah kita sudah memaknainya dengan kepedulian bagi bangsa dan negara kita, Indonesia? Bersyukur tentunya tidak hanya dalam perkataan saja, tapi juga dalam tindakan nyata. Marilah kita memuji namanya. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terti. Hai puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terti. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-76 kita landasi dengan kesadaran bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Tuhan beserta saudara sekalian. Silakan duduk. Tema kebaktian Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini adalah anak bangsa yang peduli bangsanya. Melalui ibadah ini, marilah kita belajar dari Yusuf yang dijual kepada bangsa Mesir. Ia mengalami penderitaan sebagai budak dan akhirnya menjadi orang merdeka setelah Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh isinya. Kemerdekaan yang diperolehnya tidak menjadikan Yusuf sebagai pribadi yang melupakan asal-usulnya, tetapi tetap peduli kepada leluhurnya yang akan tertimpa bahaya kelaparan, dengan mengajak seluruh saudara-saudaranya untuk tinggal di tanah Mesir. Seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 14-15 yang berbunyi demikian. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir, disitulah ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini sudah lebih dari 1 tahun kita, bangsa Indonesia, menghadapi
pandemi COVID-19, serta mengalami keterpurukan mulai dari kesehatan, sosial, hingga ekonomi. Sebagai anak bangsa, sekaligus sebagai umat Tuhan, pedulikah kita terhadap kondisi bangsa kita dan apa yang sudah kita lakukan? Umat Tuhan, seringkali kita hanya bersyukur tanpa bertindak. Seringkali kita hanya berkutat dengan dogma tanpa peduli dengan sesama. Pendahulu kita sudah berjuang untuk meraih kemerdekaan kita. 76 tahun bukanlah waktu yang pendek. Kita dituntut untuk terus berjuang demi kejayaan bangsa dan kemakmuran yang merata tanpa melihat perbedaan agama. Umat Tuhan, marilah kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, ya Tuhan, ampuni kami. Jika selama ini banyak di antara kami yang masih memikirkan diri dan golongan kami sendiri, kami kadang abai terhadap kepentingan bangsa kami. Ya Tuhan, kami mohon, kuatkan kami sebagai umat-Mu untuk terus berjuang dalam mencapai kemakmuran bangsa kami, setelah kemerdekaan fisik dari penjajahan yang sudah kami peroleh, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kami masing-masing, tanpa pernah membedakan suku dan agama. Terlebih dalam masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, yang entah kapan akan berakhir. Kuatkanlah kami, agar kami tetap bisa peduli dengan bangsa kami, juga sesama kami, melalui tindakan nyata yang bisa kami lakukan. Ampunilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat yang telah menjadikan kami bangsa yang merdeka, kami panjatkan doa kami. Amin. Saudara, mari dengan bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Tuhan telah menganugerahkan pengampunan untuk kita. Melalui berita anugerahnya, kita menjadi pribadi yang peduli kepada bangsa ini, dengan ketetapan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan, sebagaimana tersurat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat ke-17 yang berbunyi demikian. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita nyatakan sukacita atas anugerah, serta mempersiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan dari PKJ 197, Buka Mataku. Buka mataku, melihat-Mu Yesus, ku ingin dekat-Mu, mendapatkan kasih
Bapak Saudara, mari sebelum kita mendengar, merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus yang diam di dalam hati kami saat ini, kami segenap bangsa Indonesia bersuka cita merayakan 76 tahun kemerdekaan kami. Sekalipun diliputi suasana yang tidak menyenangkan Bapa, pandemi ini, kami ingin belajar dan kami ingin berproses bersama dengan Engkau, semakin dewasa sebagai bangsa, sebagai negara. Dan juga kami sebagai warga negara, kami boleh semakin peduli satu dengan yang lain, semakin peduli dengan bangsa kami. Saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan saja yang menolong, Tuhan saja yang membantu kami untuk memahami, mengerti akan firman-Mu, dan juga melakukannya. Sehingga kami boleh jadi anak bangsa yang sungguh peduli dengan bangsanya. Ini kami Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan yang menolong kami, membantu kami. Kami serahkan semuanya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ibu saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyambut pemberitaan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7, ayat ke-9 sampai dengan ke-16. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7, ayat 9 sampai dengan ke-16. Begini bunyinya. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Fir'aun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya. 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Disitulah ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Shikhem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Shikhem. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan, tekun mempelajarinya, dan juga merenungkannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Ibu bapak saudara sekalian dipersilakan untuk kembali duduk. 76 tahun Indonesia telah merdeka. Dan hari ini kita masih merayakan kemerdekaan di rumah saja. Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang mau kita rayakan bersama di tengah kondisi seperti ini? Saudara, hari ini kita diajak untuk merayakan kemerdekaan kita dengan peduli terhadap bangsa ini, terhadap bangsa tercinta kita. Kita diajak untuk berefleksi melalui kisah Yusuf yang diangkat oleh Stefanus. Yusuf yang sebagai pribadi yang berhasil mengubah sesuatu yang pahit menjadi manis, sesuatu yang buruk menjadi baik bersama dengan Tuhan. Hari ini saudara, kita diajak juga untuk belajar melalui Yusuf, teladan Yusuf, bagaimana kita mengubah kondisi yang saat ini tidak begitu menyenangkan bagi kita menjadi baik di dalam kehidupan kita, tentu bersama dengan Tuhan. Inilah yang kita perlu lakukan sebagai anak bangsa. Kita bersama dipanggil untuk berupaya mengubah kondisi yang ada dengan kepedulian kita. Saudara, mari kita cermati bagian bacaan kita.
Saya membagi dua bagian bacaan ini, ayat 9 sampai dengan 10, lalu dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 16. Bagian bacaan kita hari ini adalah bagian dari testimoni atau pembelaan Stefanus di hadapan Mahkamah Agama. Stefanus ditangkap, dijerumuskan ke dalam Mahkamah Agama, diseret paksa. Karena ia dituduh menghujat Musa dan lain sebagainya. Bagian ini Stefanus memberikan pembelaannya. Secara khusus ayat 9 sampai ke 16, Stefanus mengisahkan Yusuf. Di bagian sebelumnya ia mengisahkan Abraham. Di bagian setelahnya ia mengisahkan Musa dan bapak-bapak lainnya. Tapi secara khusus di bagian ini ia berfokus pada perjuangan Yusuf di Mesir. Bagaimana jatuh bangun yang ia hadapi, bagaimana pergumulan ia hadapi, tapi ia tetap beriman kepada Allah. Ini adalah bukti perjalanan bersama dengan Tuhan. Kita ingat Yusuf, saudara. Perjalanannya begitu sulit. Kita ingat ketika ia masih muda, ia direncanakan untuk dibunuh oleh saudara-saudaranya. Kemudian tidak jadi dibunuh, yang ada dia dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya. Di Mesir di rumah Potifar, ia dituduh, ia difitnah oleh istri Potifar. Ia masuk ke penjara. Ketika ia masuk ke penjara, ia menolong orang-orang di sana yang menafsirkan mimpi. Dan apa yang terjadi, ia dilupakan. Selama 2-3 tahun ia dilupakan. Dan kemudian ia dipanggil oleh Firaun. Dan ia menghadap Firaun di sana. Ia bisa bangkit. Ia diterima oleh Firaun dan ia diberikan kepercayaan sebagai tangan kanan Firaun mengelola keseluruhan Mesir. Saudara, ini pergumulan yang begitu berat. Karena sebagai budak, ia tidak punya kebebasan. Ia tidak jelas masa depannya. Ia bertubi-tubi mengalami sesuatu yang sulit di dalam kehidupannya. Ia tidak tahu kapan kondisinya membaik. Namun demikian kita dapat melihat bagaimana Yusuf tetap berpegang pada Allah. Ia tetap berserah pada pertolongan Tuhan. Ini yang diungkapkan oleh Stefanus di ayat 9 dan 10. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih, karunia, dan hikmat. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam proses bersama Tuhan ini, Tuhan mengizinkan kita menjalani hal-hal yang tidak kita anggap baik. Hal-hal yang mungkin membuat kita takut, membuat kita cemas. Pertanyaannya, apakah kita melihat kesulitan ini sebagai ujian atau pencobaan? Saudara, bukankah ini yang diteladankan oleh Yusuf? Bukankah ini yang Yusuf ingin sampaikan melalui kisah hidupnya yang kita baca bersama-sama, yang juga Stefanus ingin angkat? Ia melihat pengalaman kehidupannya yang kita sama-sama setuju bahwa ini tidak mudah sebagai pengalaman dan proses bersama dengan Allah. Dinamika kehidupannya adalah ujian-ujian, bukan pencobaan. Ujian-ujian yang terus membentuk dirinya, membuat imannya semakin teguh kepada Allah. Yusuf menyikapi kondisi ini dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Sehingga bukannya terpuruk, tapi ia semakin bertumbuh. Saudara, konteks Yusuf ini mirip dengan konteks yang kita alami saat ini. Bagaimana di tengah pandemi saat ini kita tidak tahu kapan akan berakhir. PPKM kita bisa lihat terus-menerus diperpanjang. Kita tidak tahu kapan berhenti. Kita tidak tahu ini kapan bisa semuanya kembali seperti sedia kala. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa seperti Yusuf? Apakah kita bisa mengubah kepahitan menjadi kemenangan? Jawabannya, saudara, bisa. Kenapa saya bisa dengan yakin mengatakan hal tersebut?
Karena sebagai anak Allah, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik untuk kehidupan kita. Masa depan yang sudah Tuhan rencanakan sedemikian rupa. Mari kita buka Yeremia pasal 29 ayat 11. Apa yang dikatakan di sana? Tuhan tidak merencanakan bencana, kecelakaan, tapi sesuatu yang baik bagi kehidupan kita. Saudara, dalam menjalani kondisi saat ini tentu kita frustasi. Tentu kita ingin menyerah. Namun mari kita lihat pengalaman ini sebagai ujian kehidupan bagi kita. Dengan demikian kita bisa terus percaya, sekalipun kondisi kita sangat sulit. Saudara, beberapa waktu lalu mungkin ada beberapa yang mengetahui, mungkin ada yang juga tidak. Beberapa waktu lalu saya dan keluarga di tempat ini, kami terpapar COVID-19. Yang terkonfirmasi memang hanya orang tua saya, hanya ibu saya. Tapi kemudian gejalanya itu muncul di saya dan ayah saya. Saudara, apa yang terjadi, kami pikir semua baik-baik saja, gejala ringan dan lain sebagainya. Tapi di hari kelima, ibu saya kolaps. Dia jatuh pingsan, tidak sadarkan diri. Saturasi oksigennya rendah. Yang kalau menurut tenaga kesehatan ini sudah harus dibawa ke rumah sakit untuk dirawat secara intensif. Saudara, saya tidak tahu harus apa. Sebagai anak, saya ingin berusaha yang terbaik untuk orang tua saya. Saya ketakutan, saya cemas, betul. Saat itu saya hanya bisa berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan apa yang terjadi, saudara? Lewat pertolongan ibu bapak saudara yang saya percaya ini adalah pertolongan dari Tuhan. Kepedulian ibu bapak saudara sekalian. Ini mengubahkan saya dan keluarga. Lewat tabung oksigen, lewat makanan, lewat perhatian, lewat doa-doa. Kami dapat sembuh. Ini sebuah mukjizat. Begitu banyak yang kita lihat di berita, kita lihat di media sosial mengalami ini dan tidak terselamatkan. Tapi melalui kepedulian ibu bapak saudara sekalian, ini adalah campur tangan Tuhan. Kami sebagai keluarga, kami percaya ini adalah campur tangan Tuhan. Dan ini adalah ujian, bukan sebuah kecelakaan yang ingin Tuhan rencanakan. Ini adalah ujian bagi kami. Kami sebagai keluarga boleh bertumbuh secara iman. Saya pribadi boleh bertumbuh secara iman di hadapan Tuhan. Saudara, inilah yang Tuhan rencanakan bagi kita. Tuhan mengingatkan pada kita hari ini, saudara, bahwa kita punya harapan. Bersama dengan Tuhan kita punya harapan. Tuhan punya rencana untuk masing-masing kita. Mungkin beda rencana Tuhan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengalaman saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian berbeda. Tapi inilah rencana Tuhan. Dengan demikian ketika kita sadar ini bagian dari rencana Tuhan yang begitu rupa, seperti Yusuf, kita mampu berdamai dengan situasi, kondisi yang ada. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah kita sungguh-sungguh mau membiarkan Tuhan bekerja, membentuk, menguji kita lewat kondisi yang sulit ini, kondisi yang tidak menyenangkan bagi kita, peristiwa-peristiwa dan pengalaman-pengalaman yang tidak mudah. Saudara, mari kita ingat, kita dipanggil seperti Yusuf untuk mengubah kondisi yang ada. Sebagai anak bangsa, kita mampu dan harus peduli terhadap bangsa kita. Dan kita lihat, saudara, kepedulian yang bisa membuat Indonesia, bahkan seluruh dunia bertahan dari pandemi saat ini. Kepedulian kita ini adalah penting. Tidak hanya untuk diri dan kelompok kecil kita, kelompok-kelompok tertentu, tapi untuk seluruh kehidupan
yang Tuhan cintai, yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan berikan tanggung jawab bagi kita untuk kita jaga. Saudara, ini yang Tuhan ingatkan bagi kita sekalian. Apa hasilnya ketika kita peduli? Ketika kita mau melihat sebagai rencana dan proses bersama dengan Tuhan, apa hasilnya? Saudara, ini jadi pengantar untuk kita masuk ke dalam bagian berikutnya. Di ayat 11 sampai dengan 16, Stefanus menjelaskan bagaimana melalui seluruh rencana Allah tersebut, Yusuf yang bisa melihat, ia mengubahkan kehidupannya sendiri dan juga kehidupan keluarganya. Melalui Yusuf, Tuhan menolong Yakub beserta dengan seluruh isi rumahnya agar janji Tuhan tergenapi. Kita temukan bahwa keluarga Yakub bisa terhindar dari bencana kelaparan yang melanda Israel saat itu, melanda tanah Kanaan saat itu, dan mereka bisa tinggal di Mesir. Diterima dengan baik oleh Firaun, hingga para leluhur Israel tersebut meninggal, mengakhiri kehidupan mereka di Mesir. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk mencermati lebih detail kepedulian Yusuf terhadap keluarganya lewat Kejadian pasal 45, bacaan kita hari ini. Kejadian pasal 45 ayat 8 sampai dengan ke 9. Maaf, ayat 5 sampai dengan ke 8. Mari kita baca bersama. Kejadian pasal 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, ini kita bisa melihat ini bagaimana sikap Yusuf terhadap apa yang dia alaminya. Ia melihat sebagai ujian dan sekalipun sulit, ia melihat rencana Tuhan bagi dirinya dan seluruh keluarganya, seluruh keturunan, dan seluruh janji Tuhan. Menarik saudara, di ayat ke-5, Yusuf menyatakan identitas diri dan imannya di hadapan saudara-saudaranya. Dikatakan di situ, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, Yusuf berefleksi dari proses kehidupannya sebagai cara Tuhan bekerja. Dan di sini kita temukan juga bahwa sekalipun ia menjadi pribadi yang terbuang, yang hidup di bangsa asing, bahkan setengah dari umurnya ia habiskan di Mesir, tapi ia tidak kehilangan identitasnya sebagai seorang Israel, sebagai anak Allah, sebagai anak dari bapaknya. Saudara, melalui kesadaran terhadap pertolongan dan rencana Tuhan tadi, Yusuf mampu membawa perubahan. Pertama kali pada dirinya. Kita lihat di sini, ia tidak lagi dendam terhadap saudara-saudaranya. Ia tidak lagi hitung-hitungan terhadap saudara-saudaranya yang telah menyakiti dia, yang telah membuat hidupnya sulit. Tapi karena ia melihat ini adalah rencana Tuhan, ia mampu berdamai dengan situasi yang ada. Ia terus melihat ini sebagai proses dan ia mengampuni masing-masing saudaranya tersebut. Yusuf mampu melihat melalui hal yang baik yang ia alami. Ada Allah senantiasa merawat, menjaga, dan mengizinkan. Ia mengizinkan Allah bekerja di dalam kehidupannya. Saudara, Yusuf sadar bahwa ia dipakai Allah untuk membawa perubahan, untuk mewujudkan rencana Allah.
Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga menyadari akan hal ini? Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya sadar bahwa kita dipakai Allah untuk bangsa kita, untuk keluarga kita, untuk gereja kita, untuk komunitas kita, untuk dunia ini? Mungkin saat ini kita seolah terpenjara tanpa jeruji. Banyak hal yang tidak dapat kita lakukan. Tapi ketika kita menyadari peran kita dengan baik, maka tidak ada penghalang bagi kita untuk berjuang. Berjuang bagi keluarga kita, berjuang bagi gereja kita, berjuang terutama bagi bangsa ini, bangsa Indonesia. Saudara, saat ini PPKM. Kita berharap bersama hari ini PPKM boleh selesai, boleh dinyatakan dibuka, atau levelnya boleh turun. Sektor-sektor banyak yang berhenti. Banyak yang gulung tikar, banyak yang kesulitan. Tapi kalau kita percaya, saudara, bahwa Tuhan bekerja sekalipun di tengah kondisi yang sulit, maka hati kita akan terbuka. Kita akan, dengan kepedulian kita akan berbagi. Hati kita akan melihat dan tidak terbatas. Kita masih bisa produktif sekalipun kita di rumah. Membawa perubahan-perubahan sekalipun kita ada di rumah masing-masing. Ini dapat kita lakukan. Ini mampu kita lakukan. Karena kita tahu dan kita percaya Tuhan punya rencana. Tuhan sudah mengaruniakan kedamaian bagi kita. Kepastian di tengah berbagai ketidakpastian yang ada. Ini saatnya kita mensyukuri dan menjawab berkat dari Tuhan ini dengan kepedulian kita. Membawa solusi, membawa aksi kita di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah bangsa kita. Inilah saatnya kita membangun kebersamaan. Bukan dengan memecah belah, tapi kita mau membangun kebersamaan satu dengan yang lain. Membangun nasionalisme. Inilah bentuk semangat patriotik kita sebagai anak bangsa. Saudara, mari kita peduli terhadap bangsa kita dengan melakukan tindakan nyata lewat diri sendiri, lewat keluarga, lewat gereja, tempat kerja, lingkungan sekitar kita. Terus berdoa, berlutut memohon pertolongan Tuhan, dan terus membagikan hal-hal yang positif di tengah-tengah bangsa kita. Karena kita percaya Tuhan akan bekerja dan menolong bangsa kita keluar dari pandemi dan mampu melewati ini semua dengan baik. Tuhan yang menolong dan memampukan kita menjadi anak bangsa yang peduli terhadap bangsa Indonesia. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian dari Komisi Dewasa. Doa kami.
rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ibu bapak saudara, mari kita bersama menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, saat ini kami bersatu hati, sekalipun kami terpisah jarak, terpisah waktu satu dengan yang lain, tapi kami ingin berdoa, memohonkan pertolongan-Mu. Ketika kami melihat rekan-rekan kami, saudara-saudari kami jatuh sakit Bapa, dalam kondisi tubuh yang lemah, ataupun juga dalam pemulihan, kami ingin berdoa untuk mereka semua Bapa. Kiranya Tuhan jamah mereka satu persatu. Mereka boleh melihat kasih-Mu di tengah kondisi tubuh yang tidak sehat Bapa, tubuh yang lemah.
Kami mohon Bapa, saat ini saudara-saudari kami membutuhkan pertolongan-Mu, membutuhkan lawatan-Mu saja. Kami ingin berdoa untuk setiap mereka, agar Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan ketabahan di tengah kondisi fisiknya ini, kondisi kesehatannya. Bapa di surga, kami ingin juga berdoa untuk setiap mereka yang boleh Tuhan percayakan untuk merawat, untuk mendampingi orang-orang yang sakit, baik itu dokter, tenaga kesehatan, keluarga, rekan, sahabat, tetangga. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesabaran, dan juga kesehatan, agar mereka boleh terus dengan senantiasa melayani saudara-saudari kami dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga, agar mereka boleh pulih, mereka boleh sembuh, dan mereka boleh menyatakan kemuliaan-Mu. Tuhan, berikan mereka kasih, agar mereka boleh senantiasa merawat orang-orang sakit di sekitar mereka dengan hati mereka. Tuhan, kami ingin juga berdoa untuk opa oma kami, eyang, opung, yang kami kasihi, yang kami cintai. Di tengah kondisi pandemi saat ini Bapa, kami ingin menyerahkan mereka ke dalam tangan penyertaan-Mu. Mereka merasakan kesepian, sulit berjumpa rekan-rekannya, sulit berkomunikasi satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, kiranya di dalam doa-doa mereka, Tuhan yang dampingi, Tuhan yang menjadi teman, berbicara, berdialog. Tuhan saja yang boleh menghiburkan mereka. Bapa di surga, saat ini kami ingin terkhusus berdoa untuk mereka yang sedang berduka, mereka yang sedang terpapar COVID-19, mereka yang kehilangan orang-orang terkasihnya karena pandemi ini. Ya Tuhan, kami tahu tidak mudah saat ini Bapa. Pun ketika kami ingin menghantarkan keluarga kami, saudara kami, saudari kami kesulitan. Bapa di surga, kiranya Tuhan saja yang menghiburkan kami yang berduka. Tuhan saja yang boleh datang ke dalam hati kami, menghibur hati kami yang sungguh-sungguh terluka Bapa. Tuhan jamah hati kami satu persatu. Tuhan jamah setiap keluarga yang kehilangan. Kiranya mereka boleh terus melihat kasih penyertaan-Mu saja di dalam kehidupan mereka. Tuhan bantu untuk pulih. Tuhan tolong agar masa kedukaan ini boleh berubah. Boleh mereka proses bersama dengan Tuhan menjadi masa sukacita. Bapa di surga, kami ingin juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang studi. Baik melanjutkan studi, baik mereka yang berjuang untuk terus berstudi Bapa. Kiranya Tuhan tolong mereka satu persatu, agar mereka boleh menyelesaikan studinya, mereka boleh belajar dengan baik, sekalipun berjarak, sekalipun harus melalui media online, media daring ini Bapa. Tuhan tolong, Tuhan bantu setiap guru, setiap murid, setiap peserta didik. Kiranya Tuhan bantu mereka agar bisa saling berkomunikasi dengan baik, sehingga ilmu yang diberikan boleh sungguh berguna bagi diri mereka dan juga masa depan mereka. Ya Tuhan di surga, kami ingin juga berdoa untuk setiap pergumulan keluarga-keluarga kami. Keluarga yang bergumul dengan kondisi keuangan mereka. Keluarga yang bergumul dengan pekerjaan. Keluarga yang bergumul dengan kesehatan. Komunikasi di tengah-tengah keluarga, kami ingin berdoa Bapa bagi mereka satu persatu. Kiranya Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan solusi di tengah kebuntuan yang mereka hadapi saat ini. Kami percaya Bapa, rencana Tuhan itu baik. Dan Tuhan punya rencana di masa depan yang baik Bapa bagi keluarga-keluarga kami. Kiranya Tuhan tuntun, Tuhan bantu setiap mereka satu persatu. Bapa di surga, hanya Engkau saja yang bisa membantu kami. Kami ingin bergantung kepada-Mu saja. Saat ini Bapa, kami ingin juga menyerahkan gereja kami, GKI Bogor Baru dan juga Bajem Sentul. Kiranya Tuhan pakai kami sebagai gereja, sebagai persekutuan umat-Mu.
boleh sungguh-sungguh peduli terhadap bangsa ini, terhadap bangsa Indonesia, terhadap lingkungan di sekitar kami. Tuhan pakai, Tuhan berkati kami dengan kelimpahan, Tuhan berkati kami dengan kecukupan, Tuhan berkati kami dengan kekurangan. Bapa di surga, setiap berkat-Mu ingin kami syukuri. Dan Tuhan sendiri yang tolong kami di tengah pelayanan kami. Tuhan sendiri yang memampukan kami. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia, Bapa. Di tengah pandemi saat ini yang begitu bergejolak, kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan, hikmat, kasih, hati yang melayani bagi setiap kepala negeri kami, pemimpin-pemimpin negeri ini, agar mereka boleh memberikan kebijakan-kebijakan yang sesuai, seturut kehendak-Mu saja. Bantu setiap masyarakat kami untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah. Bantu masyarakat kami untuk bisa sadar akan kesehatan ini, Bapak. Situasi kesehatan saat ini. Kami ingin menyerahkan, Bapak, bangsa kami, negeri kami. Di tengah 76 tahun bangsa kami merdeka. Kami ingin terus merasakan kemerdekaan yang dari Engkau saja. Kemerdekaan yang sejati dari Tuhan. Bapak, kami ingin terus berdoa bagi bangsa ini. Bangsa yang kami cintai. Kami kasihi dengan sepenuh hati. Tanah tumpah darah kami. Tuhan, kami ingin serahkan seluruh doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan sendiri. Yang bersama akan kami nyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mensyukuri kemerdekaan bangsa ini dengan memberikan persembahan kita. Nats persembahan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan dapat diberikan dengan 3 cara. 1. Dimasukkan ke dalam amplop dan disampaikan ke Bendahara Majelis Jemaat GKI Bogor Baru. 2. Ditransfer ke rekening Bank BCA dengan nomor account 095 500 3999 atas nama GKI Bogor Baru. 3. Melalui kris dengan memindai barcode kris GKI Bogor Baru yang tertera di layar atau warta jemaat melalui HP. Mari kita menyanyikan Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya.
persembahan kita ke dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, terimalah persembahan syukur kami ini. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang melalui gereja-Mu, serta sebagai bentuk kepedulian kami kepada bangsa ini. Berkati juga majelis jemaat yang akan mengelolanya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, teruslah menjadi saksi Kristus di negara kita tercinta, negara Indonesia ini. Bangunlah Indonesia dengan kepedulian dan tindakan nyata melalui karya-karya kita, membantu sesama tanpa membeda-bedakan suku, agama, warna kulit, ras, dan lain sebagainya. Mari kita wujudkan dengan kesediaan kita diutus Tuhan, dengan menyanyikan lagu pengutusan. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita menerima pengutusan sebagai pengikut Kristus yang telah dikaruniai kemerdekaan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, dengan terus peduli kepada bangsa kita tercinta ini melalui tindakan dan karya yang nyata. Jadilah saksi-saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Marilah kita pergi dengan menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian dan memberi kita damai sejahtera. Amin.